para guru, Bapak Ketua Yayasan, dan para siswa-siswi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini baru jiwa muda yang mencintai pendidikan. Orang bilang jangan loyo. Baik, tema yang disodorkan itu menjadi rekan sekerja Allah. Saya lihat di sini tidak ada tulisan itu. Masa liburan telah usai. Kini tinggal kenangan. Mungkin ada yang berlibur ke Labuan Bajo, kemana-kemana. Ini tinggallah kenangan. Masa orientasi bagi siswa-siswi kelas 10. Benar ya? Hemat saya juga telah berakhir. Kini fokus kita kepada pembelajaran tahun akademik 2022-2023. Kita manusia beragama dan beriman. Kita mesti mensyukuri kasih karunia dan berkat Tuhan untuk tahun pembelajaran 2021-2022 yang telah meluluskan puluhan siswa-siswi. Kita percaya berkat rahmat Tuhan, semua proses pembelajaran 2021-2022 berjalan aman, lancar, dan memuaskan. Kini kita mohon rahmat dan penyertaan serta bimbingan Tuhan untuk proses pembelajaran tahun 2022-2023 dengan nada harapan yang sama agar berjalan dalam keadaan lancar, aman, dan menghasilkan buah yang memuaskan semua pihak, para guru, para siswa-siswi sendiri, dan juga para orang tua kita. Saudara-saudari yang mencintai pendidikan. Pendidikan adalah aset masa depan dari anak-anak kita atau dari kita semua yang sudah dimulai dari saat ini. Sudah mulai proses dari Kober, TK, SD, SMP, dan ini sudah pada tingkat SMA. Itu berarti saat ini adalah saat berrahmat yang mesti diisi dengan berbagai aspek pendidikan dan keterampilan serta lain sebagainya. Demi suatu tujuan, yaitu menghasilkan siswa-siswi yang berilmu, yang bermoral, dan beretika. Untuk capai hasil yang memuaskan, butuh banyak campur tangan dan kerjasama yang kondusif dari para pihak. Antara lain, pertama adalah para pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita mesti sadar kita mengampu mata pelajaran apa. Itu sudah menjadi sesuatu yang profesi
dan yang profesional. Kalau saya mengajar matematika, saya tentu mesti menguasai matematika. Karena itu di hemat saya, atau saya mengajak para guru untuk menguasai, menyiapkan satuan pembelajaran yang baik agar mampu mentransferkannya dengan cara yang baik pula, sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Kadang-kadang guru hanya suruh anak, ayo tulis. Kadang-kadang. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Karena basic saya adalah juga guru. Karena saya tamat SPG, jadi kita waktu mengajar ya, suruh anak-anak catat di papan, guru duduk, tunduk. Tunduk bukan berpikir tapi ngantuk. Pikirnya berpikir, ternyata mengorok. Ya ada, itu ada guru-guru juga yang bisa buat seperti itu. Selain menguasai ilmu, menguasai cara, metode penyajian, juga mesti ada disiplin para guru. Disiplin saat datang dan saat pulang. Yang hanya datang paraf, mau ke ende, kembali. Itu tidak disiplin. Karena dengan disiplin, maka waktu pembelajarannya pun akan full, penuh. 45 menit ya 45 menit. Kalau tidak disiplin, mungkin hanya 20 menit. Ini hanya contoh ya. Ini contoh-contoh bagaimana kita disiplin dalam proses pendidikan itu. Sementara itu dari peserta didik, kita mesti setia dan taat datang ke sekolah. Dan ini menjadi tugas kita utama, datang ke sekolah untuk mendengarkan pembelajaran. Juga tekun, jangan lebih banyak dia bolos. Tahu dia bolos? Tahu? Tidak tahu. Pura-pura pergi WC, kabur guru. Mungkin karena di sini mengajar bahasa Inggris. Ini hanya contoh ya. Itu dia bolos. Selalu bolos dari sekolah. Kita mesti dengan tekun belajar agar kita meresapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita dapatkan di lembaga ini. Hemat saya di titik ini, ujung dari perjuangan kita bersama ialah kesuksesan dalam ilmu, penanaman nilai dan karakter terwujud, sehingga outputnya pun jelas bahwa tamatan SMA Setiawan ini adalah siswa-siswi berpribadi yang berilmu, yang beretika, dan bermoral. Bukannya menjadi pertanyaan orang, wah ini kah tamatan SMA Setiawan? Itu yang tidak mau kita dengarkan. Para siswa-siswi dengan harapan lulusan yang baik ini, berarti kita akan menjadi rekan sekerja Allah dalam mewartakan kasih dan kebaikan, serta nilai-nilai baik di tengah masyarakat. Mungkin yang setelah tamat SMA mau ingin jadi ibu kades, ya sudahlah. Kita dengan bekal ilmu dan nilai-nilai yang kita dapatkan di sini, kita menjadi rekan sekerja Allah sebagai awam yang baik, menunjukkan keteladanan dalam iman kita. Atau laki-laki yang bilang, saya mau calon kepala desa, ya, siapa tahu. Selain itu, ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, karena ada ilmu yang kita dapat, moral yang sudah ditanamkan,
etika yang sudah ditanamkan. Ketika ada cobaan, tantangan yang menggoda kita, maka kita tetap komit dan setia dengan iman kepercayaan kita. Saudara-saudari, para siswa-siswi, apa kata firman Tuhan yang barusan kita dengarkan hari ini? Santo Paulus itu rekan sekerja Allah, rekan sekerja Tuhan, mengungkapkan pengalaman pelayanan sebagai manusia rapuh yang banyak mengalami tantangan hidup, bagaikan tersimpan dalam bejana tanah liat. Ia mengakui ditindas, namun tidak terhimpit. Ia habis akal, namun tidak putus asa. Ia dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ia dihempas, namun tidak binasa. Karena Paulus percaya semua hal yang ia alami bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah yang hidup di dalam diri Paulus, maka ia bersukacita karena berkat pelayanannya yang dibimbing oleh Roh Allah sendiri, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah buah pembelajaran yang diberikan oleh Paulus pada jemaat di Korintus, sehingga menghasilkan banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu di lembaga ini mengharapkan yang sama. Dia menunjukkan butuh pendidikan di lembaga ini, maka akan semakin banyak siswa-siswi yang mau mendaftar untuk mengikuti pendidikan di lembaga ini. Sementara itu, penginjil Matius melukiskan Yohanes dan Yakobus adalah rekan kerja dari Tuhan Yesus. Rupanya kedua murid ini cukup cakap dan kritis, sehingga membuat ibu mereka berani memohon jabatan dari Tuhan Yesus untuk kedua anaknya ini, yaitu satu di sebelah kiri, satu lagi di sebelah mana? Mengapiti Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Ini mimpi harapan dari ibu Yakobus. Tentu ini berkaitan dengan masa depan dari kedua anaknya. Niat baik itu terkesan sangat ambisius. Sikap yang ambisius inilah telah menimbulkan rasa tidak puas dari rekan-rekan sekerja Tuhan. Jadi kita dengar ke-12, 10 orang itu marah terhadap kedua bersaudara ini. Untuk menghindari perpecahan di antara para murid Yesus, Yesus memberikan pencerahan tentang bagaimana menjadi rekan sekerja Tuhan yang baik dan benar. Jika mau jadi orang besar, jika mau jadi orang tenar, mesti menjadi pelayan. Jika mau jadi orang terkemuka, mesti menjadi hamba. Inilah sikap yang benar menjadi rekan sekerja Tuhan, karena membuahkan kerjasama
dalam karya kerasulan itu. Tapi jika sikap ambisius yang ditanamkan akan menimbulkan perpecahan-perpecahan, bisa jadi di lembaga seperti ini ada orang-orang yang berambisi mau jadi kepala sekolah, mau jadi wali kelas dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Karena itu yang tidak kita harapkan seperti itu. Saudara-saudari yang mencintai pendidikan, mimpi kita di lembaga ini yaitu menghasilkan output yang berilmu, bermoral, beretika, dan punya keterampilan. Hemat saya, untuk meraih mimpi ini, sekaligus mimpi menjadi rekan sekerja Tuhan, kita mesti ada sesuatu yang lebih. Pertama, mesti ada kebersatuan dengan Tuhan dalam doa dan Ekaristi. Jangan predikat SMK Katolik, tetapi para siswa-siswi hari Minggu terbanyak tidak bisa. Itu tidak kita harapkan. Atau demikian pun juga para guru. Bagaimana menjadi rekan sekerja Tuhan jika hari Minggu tidak pernah misa? Jika doa di KUB tidak pernah hadir? Di manakah menjadi rekan sekerja Tuhan itu? Jika dalam kehidupan spiritual kita agak menjauh. Sebab dengan cara ini iman kita dikuatkan, sehingga dalam beraktivitas, kendati pun ada cobaan dan tantangan, kita tetap komit dan setia pada iman akan Yesus Kristus. Dan mesti percaya Tuhan akan selalu menyertai kita dengan Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, kita mesti merajut persaudaraan dalam lembaga ini. Tidak terjadi terkotak-kotak. Karena itu kita sadar keterpanggilan kita, para guru, para siswa, terlebih para guru, adalah mencerdaskan anak bangsa ini. Selain itu, tanamkan semangat kedisiplinan yang baik dan benar di lembaga ini. Yang ketiga, kita dijauhkan dari sikap ambisius dan iri hati, sebab itu akan merusak kebersamaan dalam suatu komunitas di lembaga pendidikan ini. Inilah catatan ringan pada misa pembukaan tahun pembelajaran 2022-2023, sembari memohon penyertaan rahmat dan bimbingan Tuhan untuk karya-karya kita selanjutnya. Amin.